Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 211000186 dari kelas D dengan dosen pengampu Ibu Tuti Rastuti, SHMH, dan Ibu Tia Ludiana, SHMH. Di sini saya ingin mempresentasikan dari mata kuliah PHI. Kita langsung masuk dengan yang pertama, itu istilah PHI. PHI merupakan singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Di beberapa universitas ada Fakultas Syariah dan Hukum yang menggunakan istilah PHI dengan PTHI, yang merupakan singkatan dari Pengantar Tata Hukum Indonesia. Sementara itu, PIH adalah Pengantar Ilmu Hukum. Sekilas istilah PHI dan PIH tampaknya sama, namun sebenarnya berbeda. Mengenai perbedaan yang akan dijelaskan pada bagian C. Dengan yang kedua itu tujuan mempelajari PHI. Pengantar Hukum Indonesia atau PHI adalah mata kuliah dasar yang mempelajari keseluruhan hukum positif Indonesia dengan suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Dalam garis besarnya itu, dengan demikian, objek dari Pengantar Hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia ya. Fungsinya adalah mengantarkan setiap mahasiswa atau orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia gitu. Dalam kurikulum jurusan hukum program sarjana tercantum mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia. Suatu mata kuliah yang memberikan pemahaman mahasiswa bentuk hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Kita masuk dengan yang perbedaan PHI dan PIH ya. Perbedaan mendasar antara PHI dan PHA itu terletak pada objeknya. Objek PHI adalah peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini atau hukum positif Indonesia. Dari istilahnya tampak jelas bahwa PHI Pengantar Hukum Indonesia terbatas hanya khusus mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat serta terikat pada waktu tertentu. Dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saja, yang berlaku saat itu, saat ini maksudnya. Sedangkan PHI merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang atau aturan ketentuan tata hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan PHI ya, objek PIH atau pengantar ilmu hukum lebih luas, yaitu hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Cakupannya itu lebih luas dan umum. PIH merupakan pengantar hukum, memahami arti hukum, permasalahan-permasalahan di bidang hukum, asas-asas hukum, maupun memberikan gambaran atau dasar mengenai sendi-sendi utama dari hukum itu sendiri. Di sini kita masuk di bagian D ya, pengertian hukum. Terminologi hukum menurut Black's Law Dictionary, hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atas berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat. Atau hukum adalah yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Ensiklopedia Indonesia memberikan definisi bahwa hukum adalah peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum tunggal, ahkam jamak, yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan, atau peraturan. Hukum adalah suatu ideal dan nilai tentang norma dan kaidah untuk menata dan menjawab masalah masyarakat sehingga merepresentasikan keadilan. Sini saya lanjut ke bagian E. Pengertian tata hukum. Tata hukum dalam bahasa Belanda disebut rechtsorde, yaitu susunan hukum. Dengan demikian, tata hukum adalah susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa
sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika ia membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Tata atau susunan itu pelaksanaannya berlangsung selama ada pergaulan hidup manusia yang berkembang. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan itu. Sini kita lanjut ke bagian ini F, atau pada bagian jus constituem dan jus constituendum itu. Jus constitutum itu hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif. Sedangkan jus constituendum itu hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Keduanya termasuk ke dalam klasifikasi hukum berdasarkan saat berlakunya. Sini kita lanjut lagi ke bagian G, yaitu pengertian sistem hukum. Sistem hukum merupakan sistem terbuka mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Sistem hukum merupakan kesatuan unsur-unsur, yaitu peraturan penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya itu. Sebaliknya, sistem hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, selalu terjadi pengembangan. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang tersusun atas integralitas berbagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait. Bergantung, memengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses untuk mewujudkan tujuan hukum. Kita lanjutkan lagi bagian H, jenis dan karakteristik sistem hukum. Sistem hukum Eropa kontinental civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara pada bagian Eropa. Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi, ya. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Justinianus, Corpus Juris Civilis. Karena banyak dianut negara Eropa kontinental, civil law sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Sistem civil law ini memiliki 3 karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, 2, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan yang ketiga itu sistem peradilan bersifat inkusitorial. Kita lanjut lagi pada sistem hukum Anglo-Saxon. Common law itu adalah sistem hukum yang dianut oleh suku-suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, sehingga disebut juga sistem Anglo-Saxon. Sistem common law itu sangat berkembang di Inggris, terutama pada peradilan kerajaan yang dibentuk oleh semasa Raja William itu. Dan pengganti-penggantinya berkuasa. Hukum yang dikembangkan oleh pengadilan kerajaan secara cepat menjadi suatu hukum yang umum atau common bagi semua orang di seantero negeri. Itulah sebabnya sistem hukum Inggris disebut sistem common law. Sistem common law mempunyai 3 karakteristik, yaitu jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum yang terutama. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis.
Dan yang ketiga adanya adversary sistem dalam proses peradilan. Sini kita lanjut lagi. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum bukanlah konsep baru yang muncul dalam sistem hukum modern ya, melainkan sebuah pendekatan menganalisa bekerjanya berbagai sistem hukum secara berdampingan dalam sistem pemerintahan negara bangsa. Pluralisme ini hukum yang muncul berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat bukanlah lahir dari sistem nilai tunggal monovalue, melainkan terdapat berbagai sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku maupun ras. Keragaman ini bukanlah suatu yang harus dinafikan, dihindari atau dipaksakan dalam satu wadah. Hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik, legal centralism. Kita lanjut lagi pada bagian J ya, pengertian sumber hukum. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh peradilan dalam memutus perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam diantaranya yaitu satu, sebagai asas hukum, dua, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, yang ketiga itu sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum penguasa atau masyarakat. Yang keempat itu sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan arti lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Sini kita lanjut ke bagian K, jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum yang umum dipakai yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Contoh sumber hukum formil yaitu hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan, hasil penelitian ilmiah, kronologi atau lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Contoh sumber hukum formil yaitu undang-undang statute itu. Kebiasaan dan adat custom, traktat, treaty, jurisprudensi, itu menurut dari pendapat ahli hukum. Kita lanjut lagi di bagian L, penggolongan hukum. Terutama hukum menurut fungsinya. Hukum material substantif law ini terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Sedangkan hukum formil, adjektif law ini, peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Kedua hukum ini menurut saya, hukum menurut saat berlakunya, atau yang pertama itu ius constitutum, hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif, disebut juga hukum positif itu. Yang kedua itu ada ius constituendum, itu hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang, atau hukum yang dicita-citakan. Tapi ketiga hukum menurut daya kerjanya,
hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Hukum yang bersifat melengkapi, fakultatif, kaidah hukum yang harus dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. Keempat, hukum menurut bentuknya. Hukum tertulis kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tidak tertulis, kaidah hukum yang tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kelima, hukum menurut wilayah berlakunya. Hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hukum internasional atau hukum yang berlaku melintas batas wilayah suatu negara. Yang keenam itu hukum menurut isinya. Lex generalis, hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Lex specialis, hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu, dari segi isinya, hukum dapat juga dibagi menjadi hukum. Contoh ada hukum privat, hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, hukum acara perdata. Hukum publik, hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum perdata, hukum acara pidana. Ketujuh itu hukum menurut sumbernya. Hukum undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum adat, hukum yang diambil dari peraturan adat. Habis itu ada lagi hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Juga hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Ada juga hukum doktrin, hukum yang berasal dari pendapat para ahli. Kedelapan, hukum menurut wujudnya. Hukum objektif, kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada salahnya itu semata-mata dari saya, jika ada lebihnya mungkin itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini saja, sekian dan terima kasih.